أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa yajibu sarfu zakati ila thamaniyati asnafin, dan wajib memberikan zakat kepada 8 golongan. 8 golongan yang disebut dalam Al-Quran: masakin, fuqara, masakin, amilun. Nanti akan kita tahu satu persatu dari 8 golongan itu. Artinya nggak boleh keluar dari 8 ini. Itu zakat. Kalau sedekah sih ke siapa aja boleh, tapi zakat harus tepat sasaran. Jangan keluar dari 8 golongan ini. Salah satunya kita berikan. Likulli sinfin thumunuz zakati, pada setiap golongan yang 8 itu diberikan thumunuz zakati, 1/8 zakat. Kalau yang membagikan seorang penguasa atau pemimpinnya, maka 8/8-nya dapat tuh. Nanti sarang 1/8. Apabila zakatnya banyak dan mencukupi semuanya. Tapi kalau tidak ada 8-nya, lalu zakatnya hanya cukup bagi sebagian saja, ya sebagian saja diberikan. Yang penting tidak keluar dari 8 golongan ini. Ahaduha, yang pertama, al-fuqara'u, adalah orang-orang fakir. Wal faqiru, dan yang dimaksud dengan orang fakir, man la yaqdiru ala ma yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, adalah orang yang tidak mampu ala ma yaqa'u mauqi'an, terhadap sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, baik berupa harta maupun berupa pekerjaan. Jadi hartanya itu kagak cukupin kebutuhannya, atau pekerjaannya pun tidak mencukupi kebutuhannya. Umpama berapa kebutuhannya itu keluarga, dia, istrinya, anak-anaknya sehari 200.000 umpama. Tapi nggak dapat setiap harinya sampai segitu, atau kalaupun dapat sangat minim. Dari kebutuhan 200.000 dia hanya bisa mendapatkan 20.000 umpama. Itu kan jauh. Jadi harta atau pekerjaannya sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu namanya fakir. Wa ajaza an kasbin yaliqu bihi, dan ia tidak mampu bekerja yang layak untuk memenuhi kebutuhan itu. Au syaghalahul kasbu, atau terhalang untuk bekerja anil istighali bi'ilmin syar'iyyin, karena sibuk dengan mempelajari ilmu syariat. Dia kalau kerja nanti akan mengurangi
dari kesibukannya menuntut ilmu umpama, atau ketika dia bekerja nanti akan mengurangi kesibukannya untuk mengajarkan ilmu, fakir juga itu. Jadi hanya pada ilmu syariat saja, baik mencari ataupun mengajar, sehingga dia tidak bekerja, terhalang dengan menuntutnya ilmu itu untuk bekerja. Itu termasuk juga fakir, sebab dengan demikian tidak membutuhi kebutuhan sehari-hari. Fa in syaghalahu 'ani ta'abbudi, namun apabila menyibukkan dia dari ibadah-ibadah sunnah, falaisa bifaqirin, maka yang demikian bukanlah termasuk orang fakir. Dia hanya ibadah-ibadah saja, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan sampai dia bekerja, lalu gak mendapatkan untuk yang memenuhi kebutuhannya, dia gak dapat zakat itu, karena kesibukannya hanya ibadah-ibadah sunnah. Kalau sunnah kan bisa ditinggalkan sebenarnya, tapi dia memilih itu, maka bukan termasuk fakir. Adapun sibuk dengan ilmu syariat ini wajib, dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain umpama. Kalau ditinggalkan dia nggak ngerti nanti, sehingga dengan sibuknya terhadap ilmu jadi nggak kerja dia. Nah, itu termasuk fakir. Begitupun orang-orang yang mengajarkan ilmu syariat, sehingga dia dengan mengajar itu tidak bekerja, lalu kebutuhannya tidak tercukupi, maka bagi mereka boleh untuk dizakati. Walau kana lahu malun ghaibun, dan jikalau baginya itu memiliki harta yang ghaib, dia ada hartanya cuman keseliatan, nggak dipegang. Fi masafatil qasri, yang harta ghaib itu berada di luar daerah dalam jarak yang boleh mengqasar salat. U'tiya, maka orang itu diberikan zakat kepadanya, dia berhak menerima zakat. Ada orang punya harta cukup kebutuhan sehari-hari, cuman hartanya di mana tahu, jauh sono. Di mana adanya? Di daerah yang kalau kita ke sono sampai boleh kosor sholat, berarti kan puluhan kilo. Kalau sekarang bisa ditarik dari ATM. Ini bicara dulu kali. Dia punya harta menjauh, ditaruhnya di rumah yang sono, daerah anu. Lalu ya kesehariannya jadi megang duit, boleh itu untuk dizakati. Karena meskipun ada harta bimanzilatil adam, posisinya itu harta jadi kagak ada, namanya juga ghaib, nggak kelihatan. Kalau memang keadaannya jauh di satu tempat. Wa in kana mustaghniyan, dan apabila ia tercukupi kebutuhannya, binafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, dengan nafkah orang yang wajib kepadanya untuk memberikan nafkah. Min zaujin, misalnya dari suami, wa qaribin, atau kerabat, fala, maka ia tidak wajib menerima zakat. Ada orang yang memang fakir, dia untuk kesehariannya gak cukup, cuman kesehariannya itu ditanggung oleh orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya, umpamanya suaminya. Ada tuh si anu, ya, umpama siapa, fulanah, perempuan ini dia fakiroh, dia nggak punya apa untuk kesehariannya, tapi dia masih ditanggung nggak sama suaminya, masih, itu mah bukan orang fakir. Ya, emang ada yang nanggung, kita nggak boleh ngasih ke dia, meskipun pribadinya dilihatnya nggak bisa memenuhi kebutuhan, tapi kan masih ada yang nanggung, atau kerabat atau siapapun yang masih ditanggung kebutuhannya oleh seseorang. Nah, kalau itu tidak termasuk. Jadi yang dimaksud fuqara adalah orang-orang yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan kesehariannya, imma sama sekali gak punya, atau sangat minim, butuhnya 200.000 per keluarga nih sehari umpama, dia cuma dapat 20.000, nah, itu kan jauh banget, minim.
Nah, bagi mereka boleh untuk kita zakati. Asani yang kedua al-masakinu, orang-orang miskin. Jadi beda tuh, ada fakir, ada miskin. Cuman kita nyebutnya sering berbarengan, fakir miskin, seakan-akan satu orang. Padahal ini dua golongan yang berbeda. Wal miskinu, dan adapun orang miskin, man wajada ma yaqa'u mauqi'an, orang yang memiliki harta atau pekerjaan min kifayatihi, untuk kebutuhannya, wala yakfihi, namun tidak cukup. Mithlu ayyurida khamsatan, umpama dia memerlukan 5 dirham, fayajidu salasatan au arba'atan, tapi yang dia dapat dari hartanya 3 dirham atau 4 dirham, itu namanya miskin. Jadi ia butuh berapa sehari? 50 ribu katakan, tapi yang didapat 20 ribu, 30 ribu, atau tadi 30 ribu, 40 ribu, itu namanya miskin. Karena kebutuhannya 50 ribu nih. Kebutuhan itu sesuatu yang mendesak, yang harus ada pada diri dia. Apa umpamanya? Makan yang sekiranya untuk menjaga kekuatan fisik dia, bukan makan yang mewah-mewah. Kamu butuhnya berapa sehari? 1 juta. Oh, banyak banget. Mengapa makan sih di restoran? Itu bukan kebutuhan namanya. Kebutuhan asal ada hal tersebut menjaga kekuatan fisik dia. Apa nih? Biasa umpama nasi dengan apa? Nah, itu orang miskin. Jadi butuh, kebutuhan memang hal yang sangat diperlukan, mendesak, seperti makanan, apalagi pakaian, apalagi rumah, tempat tinggal, dikontrak atau bagaimana. Itu dilihat-lihat butuhnya 5 semuanya. Ini nggak bisa kurang lagi, memang segini udah butuhnya 5. Tapi yang didapati 3 atau 4, maka termasuk orang tersebut golongan masakin. Kalau golongan fuqara lebih tadi, butuh 5 bahkan gak dapat sama sekali, atau cuma 1, 2, itu fuqara. Nah, intinya fuqara dan masakin adalah orang-orang yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan primernya, kebutuhan intinya, dari pakaian, dari makanan. Itu namanya fuqara. Kalau fuqara dari awalnya memang tak punya bener tadi ya, itu asal punya sangat minim, jauh dari kebutuhan itu fuqara. Kalau masakin ya sedikit lagi sampai, tapi belum sampai 3, 4, kan butuhnya 5. Kalau belum sampai dengan nominal kebutuhan itu masih tergolong masakin. Nah, bagi fuqara dan masakin ini adalah golongan-golongan yang kita kasih zakat kepada dia. Jadi kalau kita pengen memberikan zakat kepada fuqara dan masakin, harus dipastikan memang benar-benar dia begini orangnya. Jangan tertipu dengan hal-hal yang lain. Wah, ini rumahnya jelek nih, bambunya pada reot, gentengnya pada bocor. Di dalam ternyata nyimpen duit banyak bener. Nah, itu kan zahirnya fuqara masakin. Tapi ternyata dia mempunyai harta yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nggak boleh tuh zakat kita jadi nggak sadar. Sebab kita memberikan sesuatu yang bukan pada targetnya. Nah, jadi harus benar-benar diketahui. Nah, atau kita tertipu dengan wah ini dia sudah cukup ya, karena kelihatan zahirnya cukup. Padahal dia nggak punya apa-apa. Nah, harusnya dia yang kita zakatin. Jadi benar-benar harus tahu target ketika kita bayar zakat tuh. Karena ini beda dengan sedekah. Kalau sedekah kemana aja sih, boleh-boleh aja. Zakat ini harus sesuai targetnya. Kalau emang kepada fuqara dan masakin ini, karena dua golongan inilah yang sering biasanya orang memberikan zakat kepada mereka. Wa yati fihi maqila fil faqiri, dan akan datang satu penjelasan dikatakan pada pembahasan fakir ini. Nanti lebih luasnya akan dijelaskan oleh pengarang. Fayuqal faqiru wal miskinu, sehingga orang fakir dan miskin diberikan ma yuzilu hajatahuma, sesuatu yang dapat menghilangkan kebutuhan kedua golongan itu.
min iddatin, dari sebuah alat, yaktasibu biha, yang ia bekerja dengan alat tersebut. Jadi sekali lagi, kalau yang memberikan adalah imam, pemimpin atau penguasanya, sebelum diberikan zakat dikasih ini dulu, nih kamu fakir, kamu miskin, ada alat, kamu bisa kerja apa, kerja ini alatnya, kerja anu, ini alatnya. Au malin, au min malin, diberikan harta, atau bahasa kita diberikan modal. Yattajiru bihi, yang fakir atau miskin itu berdagang, berusaha dengan modal itu, ala hasabi ma yaliqu bihi, yang sesuai daripada hal yang layak dengan modal tersebut. Kamu bisa apa, ini modalnya. Kamu bisa apa, ini modalnya. Ini pemimpin ini tugasnya ngasih-ngasih begini. Ya, bukan makanan dulu, ini dikasih modal, dikasih kepada setiap keluarga atau alat-alat. Nah, ini jadi fikih juga mengatur apa yang harus, yang pantas dikasih dari pemimpin kepada rakyat, terutama fuqara dan masakin. Fayatawawatu, sehingga harta zakat yang diberikan berupa tadi alat atau modal bermacam-macam. Bainal jauhari, kepada pedagang permata umpama, atau batu-batuan, wal bazzazi, dan penjual kain, karena alatnya beda, wal baqqali, dan penjual sayur-sayuran, wa ghairihim, dan selain mereka. Nah, jadi nggak dipukul rata semuanya. Ya, kita lihat bagaimana keahlian orang tersebut yang fakir dan miskin, sehingga diberikan yang sesuai. Fa'il lam yahtarif, maka apabila miskin dan fakir ini sepanjang sisa umurnya dia tidak bekerja, u'tiya kifayatal umri, maka diberikan kepadanya harta yang mencukupi umur orang itu. Wah, dia udah tua, udah sakit, nggak bisa kerja, memang kebutuhannya itu tidak bisa tercukupi karena ya sakit itu umpama, atau sangat sudah tua, ya kasih harta kira-kira cukup berapa tahun nih. Al-ghalibi, yang pada umumnya limislihi, untuk seusia dia. Nah, usia dia berapa nih? 60 tahun. Oh, biasanya 3 tahun nih orang sudah meninggal, biasanya kan ghalib tuh. Maka kasih harta seukuran 3 tahun, sampai segitunya tuh syariat ngurusin. Kalau memang orang itu udah nggak mampu bekerja mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, sisa umurnya berapa? Sisa umur kan kita nggak ada yang tahu ya. Yang pada umumnya aja dah. Orang begini ini biasanya umurnya berapa tahun gitu. Nah, umpama 10 tahun, kasih 10 tahun tuh. Pemimpin yang ngasih. Nah, saking diperhatikan itu. Waqilah, dan dikatakan satu pendapat, kifayata sanatin faqat, dikasih untuk ukuran setahun doang. Nih saya kasih harta buat kebutuhan kamu setahun. Kalau seharinya dia butuh umpama sekeluarga 200.000 sehari, kali aja setahun. Mau dikasih itu duit berupa pemberiannya. Nah, ini satu pendapat setahun. Kalau pendapat yang pertama bisa jadi lebih. Umumnya orang begini berapa lama lagi nih? Kalau 3 tahun dikasih 3 tahun itu. Wa hadza mafrudun ma'a kathrati zakati, dan yang demikian ketentuannya dijalani jika harta zakatnya banyak. Imma bi an farraqal imamu zakata, ada kalanya yang membagi zakatnya itu si imam, si penguasanya. Kalau dia megang baitul mal, dia megang kumpulan zakat yang banyak. Aw rabbul mali, atau pemilik hartanya langsung. Wa kanal malu katsiran, dan adanya harta itu banyak. Orang punya harta umpama zakat mal. Dia punya triliunan, dia punya lebih dari itu. Oh, kalau dihitung dengan harga emas berapa itu? Sekarang 2.700.000, cuma 180-190 juta orang udah harus bayar zakat mal tuh. Coba bayangin yang punya duit miliaran, ratusan miliar, kalau dikasih zakatnya sesuai dengan asnaf ini, ya, itu sangat membantu. Ya, dikasih per orang, dari satu orang yang banyak harta zakatnya. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau yang mempunyai yang seperti itu banyak. Nah, ini yang dikatakan kita saling merasakan harta sesama kita dalam syariat begitu.
Karena dalam harta orang yang berkecukupan, yang berkelebihan memiliki hak orang lain, Mas. Nah, sehingga mereka merasakan juga. Wa illa, jikalau tidak, jikalau sedikit hartanya itu, harta zakat, falikul lisinfin, maka setiap golongannya astumun, hanya dapat 1/8. Kaifakana, bagaimanapun adanya itu, baik cukup maupun gak cukup, karena hartanya sedikit. Asal itu adapun golongan yang ketiga, al-amilun, adalah amil zakat. Siapa sih yang disebut amil zakat? Wa humul ladzi yab'atsuhumul imamu kama taqaddam. Amil zakat adalah mereka yang diutus secara resmi oleh penguasa, oleh pemimpin, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang lalu. Faminhum, maka ada dari amil itu as-sa'i, orang yang keliling narik zakat, wal katibu, dan orang yang mencatat zakat, wal hasyiru, dan orang yang ngumpulin zakat, wal qasimu, dan orang yang membagikan zakat. Itu namanya amil. Jadi amil memang langsung dapat SK dari penguasa yang berkaitan dengan ini. Umpama Indonesia apa, Menteri Agama, ada SK-nya. Basnas itu namanya ada SK-nya. Adapun yang di depan masjid, musola, ngumpul-ngumpulin zakat masyarakat itu bukan amil, namanya panitia zakat. Beda itu. Kalau panitia zakat nggak dapat zakat dia. Kalau amil yang tadinya ditugaskan oleh pemimpin tuh buat narikin zakat masyarakat, dapat ntar dia zakat tuh. Kalau panitia zakat nggak dapat zakat, kecuali itu panitia fukoro kali. Dapat, cuman bukan dari pintu amil, tapi dari pintu fukoro atau masakin. Jadi kita harus tahu, bisa bedain. Kalau yang di swadaya masyarakat, tapi dari RT, RW, masjid, musola, nah itu bukan amil, kecuali itu masjid dapat SK-nya, kepanjangan dari Basnas atau sekarang ZIS dan sejenisnya, itu baru disebut amil. Tapi kalau nggak punya perintah itu, hanya sebagai panitia. Kalau ngomong boleh, boleh. Nah, untuk panjang tangan memberikan zakat kepada yang berhak. Tapi mereka nggak dapat zakat karena bukan amil, kecuali panitianya termasuk fukoro, dapat zakat, dapat ya pemberiannya, cuman bukan dari bab amil tapi dari pintu fukoro atau masakin itu. Fayuj'alu lil amili asumun, maka diberikan kepada amil 1/8. Fa'in kana sumunu, maka apabila 1/8 itu aksaro, lebih banyak, min ujrotihi, dari upah harian amil itu. Kamu digajinya berapa? Kita kasih zakat 1/8, kebanyakan ternyata. Ruddal fadilu 'alal baqin, maka dikembalikan sisa lebihnya itu kepada golongan yang lain. Dikasih 1/8, ini kebanyakan nih. Nah, kalau memang kebanyakan dari upahnya, dari penguasa ngasih upah kan tuh, ini kebanyakan zakat 1/8. Samain aja dengan upah, nanti lebihnya kasih ke golongan yang lain. Wa in kana aqalla, maka apabila lebih sedikit zakatnya dari upah harian, kummila lahu minaz zakah, maka disempurnakan kepadanya dari pemberian zakat. Nanti kalau kurang tambahin lagi sehingga sama dengan ujroh atau upahnya. Hadza idza farraqal imamu, yang demikian apabila yang bagi-bagi zakatnya itu adalah imam, pemimpinnya. Fa'in farraqal maliku, maka apabila yang bagiin zakat itu pemilik harta langsung, qassama ala sab'atin, maka ia memecah harta zakatnya hanya kepada 7 golongan aja. Wasaqaqal amilu, dan gugur haknya si amil. Ya, karena amil kan ini di daerah kekuasaannya pemimpin. Jadi kalau yang baginya pemimpin, amil dapat. Tapi kalau yang membagi zakatnya langsung memilih harta, amil nggak dapat. Nah, yang diberikan kepada salah satu dari 7 golongan itu selain amilun. Sudah, Allah